Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mia Novitasari dari Prodi Pendidikan IPA 2019 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum percobaan in-house. Tujuan praktikum percobaan in-house ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap proses fotosintesis tanaman air hidrilla. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemberian soda kue atau NaHCO3 terhadap proses fotosintesis tanaman air hidrilla. Yang ketiga, mengetahui bahwa dalam proses fotosintesis tanaman air hidrilla menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama adalah tanaman hidrilla. Lalu ada bak penampungan, ada botol bekas yang telah kita beri label, botol A, botol B, dan botol C. Lalu ada soda kue dan ada juga air. Oke, setelah ini kita akan melakukan percobaan in-house. Pertama, kita masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol. Pertama yaitu botol A. Setelah itu kita isi botol A dengan air. Botol yang kedua yaitu botol B. Nah, untuk botol B ini kita beri tambahan soda kue. Setelah itu kita masukkan tanaman hidrilla. Masukkan air. Kita kocok-kocok agar soda kuenya menyebar. Yang ketiga, botol C. Isi dengan air. Setelah ini kita akan meletakkan botol A, B, dan C di tempat yang berbeda. Untuk botol A dan B kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk botol C kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Pada botol A yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung menghasilkan gelembung-gelembung udara. Pada botol B yang diberi tambahan soda kue dan diletakkan di tempat di bawah sinar matahari secara langsung menghasilkan gelembung-gelembung udara yang lebih banyak dari botol A. Sedangkan pada botol C yang diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung menghasilkan gelembung-gelembung udara, tetapi
gelembung-gelembung udara yang dihasilkan lebih sedikit dari botol A dan botol B. Hasil percobaan Ingenhousz. Pada botol A yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung menghasilkan gelembung-gelembung udara. Pada botol B dengan tambahan soda kue atau NaHCO3 yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung menghasilkan gelembung-gelembung udara lebih banyak dari botol A. Dan pada botol C tidak diletakkan di bawah sinar matahari atau diletakkan di tempatnya redup menghasilkan sedikit gelembung-gelembung udara. Bahasan. Ada tidaknya cahaya matahari pada proses fotosintesis mempengaruhi proses pembuatan senyawa gula dan oksigen. Berikut ini reaksi fotosintesis. 6H2O plus 6CO2 dengan energi cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Dari data di atas atau tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa tanaman hidrilla yang ditempatkan di dua tempat dapat menghasilkan oksigen. Pada botol B menghasilkan oksigen paling banyak dan pada botol C menghasilkan oksigen paling sedikit. Di dalam air sendiri, sudah terdapat sejumlah karbon dioksida yang membantu proses fotosintesis. Tanaman hidrilla yang diletakkan di tempat yang redup melakukan proses fotosintesis lambat karena energi cahaya yang tidak tersedia atau hanya tersedia sangat sedikit. Sedangkan tanaman hidrilla yang diletakkan di tempat yang terang dapat melakukan proses fotosintesis dengan cepat. Selanjutnya, pengaruh soda kue NaHCO3 terhadap proses fotosintesis tanaman hidrilla. Pada tanaman hidrilla yang ditambahkan dengan soda kue menghasilkan gelembung udara lebih banyak. NaHCO3 atau natrium bikarbonat memiliki gugus CO3 yang berperan sebagai penyuplai gas CO2 terlarut dalam air, sehingga penambahan soda kue pada proses fotosintesis akan menghasilkan gelembung-gelembung udara lebih banyak. Yang terakhir, yaitu diketahui bahwa proses fotosintesis pada tanaman hidrilla menghasilkan gas O2 yang dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan botol. Kesimpulan pada praktikum Ingenhousz ini yaitu yang pertama, intensitas cahaya matahari berpengaruh pada proses fotosintesis. Tanaman yang berada di bawah sinar matahari dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara yaitu gas O2 lebih banyak daripada tanaman yang berada di tempat yang redup atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua, adanya gas CO2 terlarut yang melimpah pada proses fotosintesis akan menghasilkan gelembung-gelembung udara lebih banyak. Yang ketiga, pada praktikum percobaan tersebut terbukti bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang naik menuju ke permukaan air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam praktikum yang saya lakukan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.